Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Amelia dengan NIM 2101030200018 dari Lokal 21A, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Pada video ini, saya akan membahas materi Bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kalimat efektif. Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Oke, setelah mengetahui definisi dari kalimat efektif, selanjutnya kita juga harus tahu kalimat seperti apa sih yang bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Bagaimana suatu kalimat dapat dikatakan efektif? Dengan syarat kalimat efektif, jika gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Dan ciri-ciri serta contoh kalimat efektif yang pertama itu membuat unsur kalimat minimal subjek dan objek. Struktur kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Contohnya, Rangga belajar di kamar. Subjek kalimat tersebut adalah Rangga dan predikatnya yaitu kata belajar. Yang kedua yaitu hemat kata. Dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan itu harus dihindari. Contohnya, hadirin dimohon berdiri. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, tidak perlu ditambahkan lagi kata yang bermakna jamak seperti para hadirin. Itu bukan kalimat efektif. Ciri yang ketiga yaitu makna yang tepat. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu ataupun menyimpang, maka harus diperhatikan diksinya. Contohnya, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut sudah menjadi kalimat efektif karena di dalamnya hanya ada satu makna. Ciri berikutnya yaitu kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa, artinya ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat itu tidak efektif karena makna yang terkandung tidak logis. Coba kalian pikirkan, apakah waktu dan tempat itu bisa dipersilakan? Seharusnya kalimat itu diubah menjadi untuk bapak atau ibu kami persilakan. Ciri yang berikutnya, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB atau Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Contohnya, ibuku memperjuangkan karirnya dengan baik. Jika mengacu pada PUEB, kalimat itu termasuk kalimat tidak efektif karena kata karir tidak sesuai dengan ejaan yang benar, seharusnya ditulis dengan karir. Kenapa sih materi ini harus dibahas? Materi ini sangat penting untuk dibahas agar dapat membuat kalimat yang mudah untuk dipahami dan tidak berbelit-belit, dan yang paling penting itu singkat, padat, dan jelas. Dan latihan. Kalimat yang pertama, Maulana anak terpintar di keluarganya, dan kalimat kedua, Maulana anak paling terpintar di keluarganya. Di antara kedua kalimat ini,
Yang mana kalimat efektif? Coba kalian tebak. Ya, yang benar adalah kalimat yang pertama, karena kata paling dan ter itu sama-sama memiliki makna lebih. Jadi, agar menjadi kalimat efektif hanya dipakai salah satunya saja, seperti kalimat pertama. Oke, itu tadi pembahasan materi kalimat efektif dari saya. Sekian, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.